Karena daerah sawah merupakan tempat atau rute untuk ular ini mencari makan atau mangsa. Hai kawan. Apaan sih? Ular apaan? Waduh. Letak perkampungan yang memang tidak begitu jauh dari kawasan hutan memungkinkan satwa-satwa liar penghuninya masuk ke pemukiman. Salah satunya adalah piton reticulatus. Yang satu ini, keberadaan piton dalam kandang kemungkinan sedang mengincar ternak unggas milik warga. Seekor piton yang agak besar ukurannya, sekitar 2-3 meteran. Dan ular ini mungkin sedang mencari daerah hangat jadi sekitar sini. Tolong jagain aja. Ada karung nggak cari karung? Uish. Piton reticulatus liar cenderung menyerang jika didekati karena ia menganggap saya sebagai ancaman. Serangan ular piton liar sebenarnya merupakan salah satu cara ia untuk mempertahankan diri dari sebuah bahaya. Tolong dong tarik ini dong. Tarik aja. Tolong. Ya tarik terus, tarik aman itu. Awas gigit. Galak soalnya. Awas. Perlu kehati-hatian untuk menangkap seekor ular liar berukuran lumayan besar karena piton memiliki otot tubuh cukup kuat untuk melumpuhkan lawan atau mangsanya. Belum lagi gigi-gigi tajam piton yang tersusun rapi bak kail akan sangat berbahaya jika sampai tidak bisa menghindarinya. Nih, ternyata seekor sanca kembang. Sanca ini memang sering masuk ke daerah perkampungan untuk mencari tempat yang hangat dan tentunya untuk berburu seperti ayam atau ternak lain milik warga di sekitar sini. Saya akan memindahkan ular ini ke tempat lain. Pak, ini kita karungin aja ya Pak ya. Tolong ini dilepasin dulu. Ini enggak. Waduh. Kita amanin aja dulu lah. Kita balik lagi ke sana rumah. Oke, Pak. Sepertinya tidak mungkin melanjutkan perjalanan menuju Curug Cinulang. Hari yang beranjak sore membuat saya harus berpikir ulang. Peralatan yang sangat terbatas dan kondisi trek yang belum terlalu saya kenal mengharuskan saya untuk bermalam. Nah pemirsa, kayaknya malam ini saya akan bermalam di rumah Bapak nih. Dan besok akan diantar ke Curug Cinulang bersama dengan anaknya Bapak ya Pak ya. Pak kalau nggak salah Curug Cinulang itu punya lagu Pak? Iya. Tahu nggak Pak? Di Curug Cinulang, bulan bintang narembongan. Itu ya Pak ya. Meski sederhana, namun saya sangat menikmati istirahat malam di rumah seorang warga kampung. Keramah tamahan yang saya rasakan di sini menjadi pelengkap keindahan dan suasana asri kampung tepi hutan ini. Wah, udah pagi nih. Cerah lagi. Kang, kita gimana kalau langsung jalan arah ke Curug aja? Hah? Tahu kan jalannya tuh? Tahu. Nah, pagi ini rencananya Panji dan Kang Ule akan mulai melanjutkan perjalanan kemarin nih, arah ke Curug Cinulang ya. Curug Cinulang adalah curug yang paling keren banget katanya ya di daerah sini. Siap? Siap. Oke, kita jalan ya. Ayo pemirsa, ikut terus kita ya. Punten. Hampir seluruh warga penghuni kampung pinggiran hutan sangat bergantung pada keberadaan hutan itu sendiri. Kayu kering menjadi salah satu barang yang paling dibutuhkan untuk menjadi kayu bakar. Kang, dari mana Kang? Nyari kayu. Wah, nyari kayu di daerah sekitar sini? Ya, buat
masak. Waduh, dari mana sih kayunya? Dari atas hutan nyari. Le, kalajengking, Le. Aduh, ais. Aduh. Kang, jangan main gebuk aja, Kang. Kena orang jadinya, kan. Itu kan kita nggak tahu binatang apa, Kang. Jangan, nggak usah dimatiin karena ini nggak mungkin bahaya kalau misalkan dia nggak merasa terancam. Aduh, itu masih tahu masih ada. Tar dulu. Coba saya tangkap ya. Para pencari kayu bakar ini sebenarnya menghadapi tantangan atau resiko besar selama beraktivitas di dalam hutan. Tidak sedikit pula resiko yang mereka hadapi cukup fatal dan ancaman nyawa. Seperti tergigit ular berbisa contohnya. Kalajengking ini hidup di daerah dataran tinggi. Biasanya dia menyukai daerah-daerah lembab dengan suhu dingin. Nah, lihat ini. Ini adalah sengatnya ya yang ada di ujung ekornya ini. Berbentuk seperti jarum yang melengkung ke arah atas. Lalu ada bulu-bulu halus juga. Nah, bulu-bulu halus yang ada di sekitar tubuh kalajengking ini adalah sensornya. Jadi untuk dia bisa menerima getaran yang berasal dari tanah, yang berasal dari mangsanya tentunya, dia menggunakan rambut-rambut yang ada di sekitar tubuhnya ini. Lihat, kalajengking ini memiliki capit, 2 capit yang besar. Capit ini berguna untuk memotong mangsanya. Mangsa kalajengking ini juga adalah serangga lainnya seperti belalang, kecoa, seperti itu. Oke, ini kayunya, Kang. Ya, Kang, saya bantu lagi, Kang. Kang Ule, bantuin. Tuh, 2, 3. Oke. Hati-hati ya, Kang ya. Makasih ya. Ha-ha. Kang, aduh. Pesona hutan hujan tropis menyambut kami begitu menyusuri jalan setapak menuju lokasi Curug Cinulang. Hutan yang ada di sini sangatlah terjaga dan bisa jadi jarang tersentuh manusia. Hal tersebut terlihat dari rapatnya vegetasi dan tumbuhan hingga membuat hutan sangat teduh. Keindahan kawasan hutan di sekitar Curug Cinulang, Sumedang, Jawa Barat membuat berat langkah kaki saya untuk meninggalkannya. Rencananya saya akan menginap semalam lagi, namun kali ini harus mendirikan tenda. Masih di sekitar aliran sungai Curug Cinulang. Nah, sekarang saya lagi cari tempat istirahat nih. Kayaknya tempat ini agak pas nih, karena ada sawah, sungai, terus ada tempat agak lapang buat diriin tenda. Wah, tapi ngomong-ngomong tenda, saya belum ada tenda nih. Caranya gimana ya? Nah, saya ingat nih, saya punya tenda ajaib nih. Dengan hanya menepukkan tangan saya seperti ini, tenda itu akan datang. Percaya nggak? Pasti nggak percaya kan? Kita buktiin. Ah, sama-sama ya pemirsa ya. Bilang abrakadabra, pas Panji tepuk tangan 3 kali, tendanya ada nih. Abrakadabra, tenda. Ya, jadilah sebuah tenda yang bagus banget. Inilah tenda ajaib saya yang nggak harus disetting, udah ada. Wah, aduh, udaranya sejuk, suasananya hening, tenang, dan cocok untuk beristirahat. Wah, saya mau coba untuk istirahat dulu sebentar. Semilir angin
dan rasa lelah teramat sangat membuat saya langsung merebahkan badan hingga lupa harus selalu waspada karena saya masih berada di areal hutan. Sedikit saja lengah dapat berakibat fatal. Ancaman dalam kawasan hutan bisa saja datang tiap saat. Wah, aduh, gak kerasa nih. Suaranya tenang, suasana alam yang enak. Gak sadar nih, ternyata saya ketiduran barusan. Wah, halo kawan. Hai. Seekor ular mematikan ternyata sedang mengunjungi saya nih. King Cobra. Ular ini mungkin sedang beraktivitas di sekitar persawahan. Ular ini memakan ular lainnya. Kadal-kadalan seperti kadal kecil, anak biawak juga dimakan oleh ular ini. Makanya ular ini nggak hanya beraktivitas di daerah kebun bambu yang merupakan habitat aslinya, dia juga beraktivitas di sekitar daerah persawahan. Karena daerah sawah merupakan tempat atau rute untuk ular ini mencari makan atau mangsa. Hai kawan. Hai. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Sini. Hey. Melihat mata King Cobra dengan mata jenis ular lainnya itu sangat berbeda karena King Cobra ini terlihat lebih cerdas. Ular ini memiliki kapasitas otak yang lebih besar dibanding ular-ular jenis lain. Dan King Cobra merupakan ular yang sangat agresif. Kemanapun kita bergerak, ular ini akan mengikuti gerakan kita. Seperti ini. Lihat. Hai kawan. Mau kemana? Sini. Jangan ke sana, udah. Hei, sini. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari King Cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang, ular King Cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaan. Kenapa kawan? Kenapa? Lagi ngapain di sini? Tenang, gak usah galak gitu. Wah, iya agak sensitif nih. Mungkin ini adalah daerah teritorialnya, daerah ia mencari makan. Lihat, ia sudah mulai menjauhi saya dan merasa bahwa saya adalah pengganggu dan pengancam. Tenang kawan, sini. Sini.